Aku mau nanya sama Verlita. 3 kata yang menggambarkan keluarga buat kamu. Oh wow, yang pertama happiness, kebahagiaan, lalu peace ya, kedamaian gitu ya. Kalau joy itu sama ya, joy and happiness, oke. Tipis-tipis. Lalu satu lagi bertumbuh, tempat kita untuk bertumbuh ya. Cakep, bener banget. Iya sih. Di keluarga itu kita jadi belajar banyak ya kan, jadi kita bisa berkembang dan bertumbuh. Bertumbuh bersama. Love banget. Moms, kita ketemu lagi di Momsok. Saya Novita Angie, editor chief Mother and Beyond. Kali ini ketemu dengan ini sosok yang udah nggak asing lagi, walaupun udah dia memutuskan untuk hilang dulu ya. Udah lagi sibuk tuh sekarang stok lama istilahnya ya. Tapi lagi memutuskan untuk aku lagi mau silam dulu sebentar ya gitu kan ya. Bener kan? Sibuk sama keluarga dulu nggak apa-apa. Ini dulu kita sering banget ngeliat di sinetron Cinta Fitri, 7 musim ya? 7 season? 7 season, hampir ya 5 tahun karena ada ribuan episode, tapi kita per season, jadi satu season jeda dulu, season 2 dan ada lanjut lagi, ya. Iya bener-bener, total tuh 7 season, 7 season, ribuan episode. 1000 something episode lah. Wow, Verlita Evelyn, ibu dari Noah, Caleb dan Joey. Yes. Jadi sekarang ini 3 nama ini yang menyebabkan kamu memutuskan untuk aku silam sebentar dulu boleh ya? Bener. Fokus aku pindah ini dulu yang boleh ya? Alasan yang paling utama memang ini. Mereka ya. Kabar baik pastinya? Puji Tuhan, alhamdulillah Puji baik. Tuhan. Nah, sibuk apa sekarang? Sibuk untuk sekarang ya tetap jadi ibu. Anak-anak di rumah, maksudnya tugas ibu itu tidak mudah. Betul, mungkin kalau rutinitasnya ya antar jemput sekolah, lalu dampingi mereka di rumah. Tapi di luar itu juga aku tetap ada usaha yang lain sama teman. Lalu baru selesai kuliah juga. Nah, iya. Nggak baru sih, tahun lalu sih ya. Iya. Jadi ya sebenarnya itu keren loh. Iya, dan I'm happy Mbak. Iya sih. Tetap konten gitu istilahnya iya, ya. tetap produktif. Betul. Gitu ya. Kan hilang udah berapa lama dari dunia acting? Oke, jadi Lagi sebenarnya ngumpet berapa lama? sebenarnya kalau yang total ya, yang total itu dari mulai aku hamil Josephine, Joey itu dari tahun 2018, terus 2019 aku melahirkan, itu udah vakum terus pandemi, lalu sampai tahun lalu. Nah, itu ada film layar lebar, tapi itu juga itu aja, masih dalam, maksudnya aku masih batasi untuk tidak terus-terusan, masih pelan-pelan lah gitu. Kalau tahun ini mungkin ada tawaran ya mungkin bisa aku pertimbangkan karena anak-anak juga sekarang udah mulai besar. Oke, jadi yang memutuskan kemarin juga sempat vakum tapi akhirnya sempat main juga satu film, apa tuh? Kan pasti lagi menikmati dong. Oke. Lagi ngurusin Joey gitu kan, lagi asik-asiknya di rumah habis pandemi gitu kan ya. Oke, jadi patternnya aku tuh setiap kali aku habis melahirkan sampai paling tidak usia anakku tuh setelah ASI lah. 2-3 tahun tuh aku pasti akan full di rumah. Kebetulan karena Noah dan Caleb jaraknya cuma 3 tahun, jadi itu langsung in a row gitu, langsung habis Noah selesai ASI lalu aku hamil Caleb ASI. Nah setelah Caleb selesai lalu Caleb sudah mulai usia 3-4 tahun, aku sempat syuting lagi sebenarnya. Tapi memang nggak sepanjang Cinta Fitri, jadi mungkin kayak awareness orang juga nggak gitu ini gitu ya. Orang nggak gitu, aku sempat balik syuting nggak lama. Terus setelah itu ya tadi itu aku hamil Joey, ya udah akhirnya balik ke pattern lagi untuk aku vakum lagi. Nah, kalau alasannya tahun lalu kenapa akhirnya memutuskan untuk kembali syuting karena anak-anak udah besar. Joey pun tahun ini dia 5 tahun. Dan waktu itu ceritanya bagus. Aku diajak langsung sama Mbak Kim Mangunson. Dia yang nulis, dia yang ngedirect juga filmnya. Lalu setelah diskusi sama Ivan dan anak-anak mereka oke. Dan filmnya juga punya nilai atau message yang bagus sekali, itu true story. Aku pikir sayang kalau enggak setelah aku doain, aku diskusi sama keluarga mereka oke. Ya oke deh, aku ambil tuh aku sebulan loh. Itu setelah vakum lama, tinggalin sebulan. Terus ninggalin jebret langsung sebulan dan ke Larantuka. Pernah dengar nggak Larantuka itu? Tahu. Itu di NTT. Jadi sebulan tuh di situ jadi? Nggak sebulan full di sana, jadi 2 minggu di sana. Aku sempat pulang ke Jakarta 1 hari,
Lalu aku lanjut lagi ke Jogja 2 minggu berikutnya. Jadi full, tapi dari persiapan berbulan-bulan. Cuma kan persiapan kita di Jakarta gitu. Betul. Jadi aku masih pulang ke rumah ketemu anak-anak. Setelah itu roadshow, dong, promo kan. film kan. Film itu keliling itu hampir sebulan juga lagi. Oke. Aku pengen tahu ini, tadi kan sempat disebut nih sama Verlita soal ya ceritanya bagus gitu kan. Sekarang ada perubahan gak sih sejak menjadi ibu, status ibu gitu ya? Yes. Kalau dalam hal memilih Pekerjaan. Ya. apakah benar-benar ini harus yang istilahnya tuh aku keluar rumah tuh worth it gitu loh? Yes. Jadi pemikiran, jadi ini nggak jadi consideration gak sih soal mulai kayak jalan cerita, what's the message of the moral of the story dari Yes. filmnya atau karya ini? Jadi gitu gak sih sekarang? Iya, itu Maksudnya kan termasuk kamu jadi udah lama banget berkecimpung di dunia entertainment sebenarnya kan? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk di posisi aku sekarang itu tidak dalam posisi mengejar sesuatu nggak sih gitu. Karena memang aku udah melewati fase itu dan menurut aku udah ngomong soal achievement itu achievement tertinggi aku ya saat ini aku jadi ibu. Jadi kayaknya bener-bener. apa yang dulu aku coba untuk kejar, aku coba untuk raih itu ya oke sih, itu juga sesuatu jadi proses dari bagian perjalanan hidup aku. Tapi pada saat aku jadi ibu kayaknya itu nggak bisa dibandingkan lagi dengan hal-hal itu. Jadi pada saat kemarin memilih pekerjaan itu masuk akal karena anak-anak aku juga mereka punya hak gitu untuk diajak ngobrol dan punya hak juga untuk tukar pikiran. Jadi pada saat aku mau syuting, aku izin. Nggak cuma sama Ivan, tapi sama Noah dan aku ceritakan. Jadi true story film ini adalah aku tuh jadi guru yang mengajar anak-anak yang nggak mampu di Larantuka sana. Banyak anak-anak yang jadi korban human trafficking. Nah, aku berjuang untuk itu. Jadi kalau mereka lihat pun kan maksudnya mereka dapat sesuatu, ada nilai yang mau dibagikan dalam cerita di film ini gitu. Jadi memang aku sangat hati-hati sekali dalam memilih karena timbul pertanyaan. Lucunya ada satu scene kan yang jadi suami aku Samuel Rizal, si Semi. Kita ada scene ya. Adegan yang cukup normal gitu. Semi hanya peluk aku dan dia mau berangkat kerja, dia cium kening aku gitu. Itu scene yang cukup normal kan. Itu aja jadi pertanyaan yang cukup serius gitu. Siapa yang bertanya? Anak-anakku yang cowok. Bilang apa? Jadi kan nonton premier. Pasti pas nonton adegan premier. Mukanya ngerenyit pasti langsung. Lihatnya ke Ivan karena aku premier, aku nggak duduk di sebelah mereka kan. Aku kan tugas lah masih dalam sama teman-teman pemain gitu. Terus adegan itu beberapa kali adegan tuh si Caleb nih yang nomor 2 duduknya sebelah Ivan, dia ngeliatin Ivan gitu kan, liatin kamera liatin screen lagi ke Ivan gitu. Lu nggak apa-apa. Maksudnya benar itu yang dia sampaikan begitu selesai sian. Ayah, are you okay with that? Dia tanya, kok lu nggak apa-apa? Jadi kita kayak ada proses lagi untuk menjelaskan. Karena memang selama aku punya anak, mereka tuh nggak pernah aku ajak ke lokasi untuk lihat aku syuting. Bukan karena nggak boleh, tapi karena mereka juga kan masih sekolah. Terus kan jadwal syutingnya juga kita kadang nggak tentu pulangnya jam berapa, lokasinya kadang jauh gitu. Jadi mereka nggak terbiasa sih memang lihat aku acting. Nggak biasa lihat aku acting. Aku juga nggak pernah bukain YouTube untuk lihat. Mau nanya, nih aku nggak pernah juga sih. Mereka juga nggak punya akses untuk itu yang ini gampang gitu. Jadi itu mereka pertanyaan sih, kok lu nggak apa-apa gitu. Jadi makanya lucu ini. Tapi untungnya end of the story-nya bagus gitu. Mereka bisa dapat sesuatu, belajar sesuatu. Bahkan mereka ajak guru-gurunya sekolah dan teman-temannya untuk nobar. Jadi ya aku yang iniin, oke boleh Ibu yang bantu arrange-kan ya gitu. Mereka nobar gitu. Lucu sih. Itu sebenarnya ceritanya itu inspired by istrinya almarhum Jenderal Hugeng. Jadi si tokoh perempuan ini adalah Mary Hugeng. Gitu. Jadi memang sebenarnya justru anak-anak yang masih sekolah ini harus tahu bahwa ada tokoh itu, ada cerita seperti mereka lebih bersyukur dengan kondisi mereka sekarang. Betul. Ada moral of the story dari film itu. Punya 3 anak, ada yang udah masuk teenager,
ya kan? Noah tuh kan udah 11 Mei dia 13 tahun. teenager tuh, ya kan? Udah masuk teen. Teenager, pre-teens dan juga masih ada toddler. 5 tahun kan masih hitungannya toddler ya kan. Ini pasti ada tantangannya dong dari fase-fase mereka ini dan sekarang ini mereka itu kan pasti punya karakter yang berbeda-beda juga kan. Walaupun kayaknya gini, kemarin tuh di Noah berhasil nih Kok teknik ini enggak ya? Kok di Caleb enggak? Atau di Noah dan Caleb bisa? Cuy kok nggak bisa Enggak, gitu. iya. Apa nih tantangan yang paling dirasain sama kamu? Oke, tantangannya adalah sekarang mereka punya akses yang jauh lebih luas Betul. dibandingkan zaman kita dulu. Dan Setuju. influence itu, pengaruh itu jatuhnya atau jadinya di setiap anak punya dampak yang nggak sama, yang akhirnya membuat kita jadi harus membedakan cara kita nge-treat mereka. Walaupun basicnya adalah memang karakter, itu sudah bawaan. Tapi kan karakter itu juga akhirnya berkembang dengan adanya pengaruh dari luar gitu kan. Makanya biar bagaimanapun juga tantangan, tantangan caranya adalah kita perbanyak komunikasi. Baik itu aku dengan Ivan, aku dengan anak-anak, dan aku juga dengan orang-orang yang mungkin punya experience yang kurang lebih sama. Mungkin dengan Mbak Enji kalau ada waktu aku akan nanya, karena pasti Mbak Enji punya experience yang jauh lebih dari aku. Jadi tidak pernah menutup ini nih, dan kita nggak boleh beranggapan bahwa pola asuh kita sudah yang paling benar. Setuju. Lalu kita juga nggak boleh juga membandingkan cara kita mendidik anak-anak dengan yang sedang beredar nih di sosial media. Betul. Karena kan informasinya sekarang luar biasa mudah kita dapatkan. Betul. Parenting itu idealnya seperti ini. Nah, once kita tidak sesuai dan tidak bisa menerapkan poin-poin itu di keluarga kita, itu jadi membuat kita merasa gagal jadi ibu. Iya, benar. Gitu, Benar, akhirnya kita paham. stres sendiri, beban sendiri. Akhirnya aku sama Ivan berusaha meramu cara didik anak-anak dengan cara kita sendiri. Jadi kita combining, cara konvensional pun masih kita gunakan. Karena biar bagaimanapun budaya, tata cara, adat, ketimuran tetap harus ada. Dan agama itu fondasi paling utama. Jadi luas-luasnya pergaulan kamu, banyak-banyaknya informasi yang mungkin bisa kamu dapatkan, tapi ada value atau nilai-nilai yang ini saklek. Ada mungkin yang istilahnya update, fleksibel, progresif, itu yang lain-lain. Tapi nilai-nilai yang ini nggak boleh. Ada tawar-menawar. Ini nggak ada tawar-menawar. Setuju. Jadi aku sama Ivan berusaha menerapkan itu. Jadi mereka harus tahu itu ground rules-nya dulu kalau di rumah itu apa. Nah, tantangannya ya anak-anak sekarang tahu, pintar sekali dan tahu, paham betul bagaimana cara menjawab itu loh, berargue dengan kita itu. Which is sebenarnya itu bagus kalau kita bisa mengarahkannya betul. Berpendapat dan berani untuk ini tuh bagus sih nak, tapi dengan cara-cara yang juga harus baik gitu. Memang nggak selamanya ayah sama ibu ini benar terus. Kita bisa salah dan kamu punya hak buat mengkoreksi, tapi please dengan cara-cara yang baik, dengan benar, dengan sopan gitu. Dan aku sama Ivan kalau emang kita salah ya kita minta maaf. Dan biasanya kita selesaikan di satu hari itu. Jadi anak-anak tidur tuh nggak dalam kondisi marah sama kita. Benar sih. Gitu. Itu tuh yang kita harus belajar tuh sebagai orang tua. Kadang-kadang susah gitu kan ya untuk yang aduh udah deh nggak boleh stop marah, mesti stop marah sebelum mereka tidur. Gitu kan ya. Itu penting tuh supaya mereka tidur dalam kondisi damai. Ya kan, nggak ada pikiran gitu. Itu tuh yang memang kayaknya banyak yang harus kita pelajari juga tuh, ya kan? Nah, yang luar biasa nih ya, moms dari Verlita dan juga Ivan memilih untuk membesarkan anak-anak tanpa bantuan neni. Gimana caranya? 3 loh, bukan cuma 1, ya kan? Jadi pada saat aku maksudnya bilang tanpa bantuan babysitter itu bukan berarti terus nggak ada yang bantu ya Mbak. Maksudnya babysitter itu kan adalah profesi yang memang dia mengurus langsung khusus baby, anaknya. khusus babynya. Nah kalau aku ada keluarga, ada mbak di rumah, jadi aku juga nggak keren paham, itu bisa ngurusin bertiga sendiri. Nah, tapi maksudnya bener-bener yang masih nganter jemput. Oh iya kalau gitu itu kan? iya, dan memutuskan untuk nggak pakai neni karena aku sama Ivan melihat bahwa toh aku waktu itu secara waktu aku bisa kok di rumah, meskipun memang dulu ya, gitu. memilih untuk tidak kerja dulu gitu. Aku full di rumah dan aku tidak pernah
bilang bahwa itu aku berkorban untuk enggak, aku enggak. Itu pilihan Itu kok pilihan. sebenarnya. Aku memutuskan untuk itu dan aku happy dengan Iya, keputusan iya. aku Betul, itu betul, gitu. betul. Karena ternyata waktu dengan anak-anak itu di rumah nggak bisa diulang. Kerja kesempatan buat aku bisa dapatin lagi. Tapi anak-anak kan keep growing ya gitu. Hilang tuh udah tuh kemarin nanti kalau Iya, kita kalau nggak aku tinggalin. fokus dulu. Jadi ya memilih untuk itu, dan di rumah itu banyak yang support kita. Jadi kalau misalnya, dan Ivan pun juga sepakat. Kayak contohnya waktu aku syuting sebulan aja kemarin. Itu Ivan nggak boleh keluar kota atau pergi dalam waktu yang lama. Dalam sebulan itu tetap dia harus ada secara fisik di rumah. Kuantitas dan kualitasnya juga selalu. Dan ada ibuku. Aku bisa minta tolong titip, ada Mbak Yuni yang seperti sudah keluarga sendiri. Jadi banyak yang bantu. Ada support systemnya Ada juga support ya. systemnya juga gitu. Cuma tapi hal-hal yang sifatnya prinsip dan yang harus ke kita ya mereka nggak bisa ke orang lain. Nggak ada, gitu. dan nggak ada tawar-menawar bisa, juga iya. ya. Nah ini nih menarik nih, aku jadi pengen tahu gaya parentingnya Ivan dan juga Verlita. Ini kan tadi kayak aku menangkap bahwa tetap harus ada hal-hal yang tidak ada negosiasinya, ya kan? Tapi in a way ya beradaptasi dengan sekarang tuh kondisinya seperti ini nih, keterbukaan gitu kan ya, anak tuh boleh speak up gitu kan. Itu kan juga sebenarnya kayak salah satu pembentukan karakternya mereka ya, mereka berani speak up. Tapi kan tetap aja banyak kan yang akhirnya jadi orang tua yang permisif gitu, karena ya udah deh biar aja mereka speak up biar mereka berani gitu. Atau kita juga mengenal ada yang namanya gentle parenting, tapi kayaknya kalau di aku pribadi aku nggak bisa, aku nggak segitu gentlenya gitu ya. Nah ini apa nih yang diterapkan sama pola parenting seperti apa? Oke, aku tuh sama Ivan kita punya sebenarnya ada perbedaan dalam kita ngasuh anak-anak. Menarik Ya. nih. Jadi Karena nggak sebenarnya kita sama-sama ini gitu, nggak juga itu ya. akhirnya gitu. kita gini, nilainya mungkin kita sepakat sama, tapi menerapkannya itu kadang nggak sama, eksekusinya itu berbeda. Karena aku sama Ivan juga kan punya background keluarga yang berbeda. Itu yang mungkin selain sebelum nikah, selain masalah finansial dan segala macam yang mungkin diobrolin adalah cara lo diasuh dengan cara kita diasuh. Itu diobrolin dari sebelum menikah? Aku enggak dulu. Mungkin ini aku tips aja. Oh iya benar. Menarik. Karena Karena itu setelah aku jalani itu bisa jadi konflik juga. Karena akhirnya aku bisa ribut sama Ivan hanya gara-gara aku nggak setuju dengan bagaimana cara dia nge-treat anak-anak dan dia juga nggak bisa kamu. Nah itu juga. Padahal dulu aku gini gitu kan. Karena cara orang tuaku mendidik aku beda dengan bagaimana cara Ivan dididik dan dibesarkan sama orang tuanya. Ya, kita punya budaya yang berbeda, akhirnya kita ketemu. Makanya aku bilang sekarang setelah kita melewati itu, fase itu kita sepakat untuk kita ramu yuk. Ambil yang oke di kamu, yang oke di aku, kita jadiin satu, coba terapkan. Karena Ivan tuh orangnya sangat tegas. Dia tidak banyak bicara memang. Tapi dia tegas. Aku suka nggak tegaan, Mbak. Jadi dulu tuh aku bisa bela anakku depan Ivan. Kalau aku udah nggak tega, apalagi waktu anak pertama Noah kan, jangan dong kan kasihan dia. Akhirnya itu dia, karena nggak ada namanya stop proses untuk berhenti belajar untuk kita mau sampai nanti anak-anak gede, mereka mungkin berkeluarga, tetap kita harus belajar namanya proses. Jadi orang tua yang baik itu nggak pernah ada batasnya. Dan sulit. Jadi akhirnya kita jadi sekarang gimana? Kalau marah, kalau belain jangan depan anaknya ya. Iya, itu ada kesepakatan dulu meskipun aku udah kayak si Ivan nih. Atau si Ivan juga, Lita nih kok dikasih sih gitu kan. Cuman kita berusaha untuk tahan supaya anaknya juga jadi dengarnya satu arahan kan. Nah, itu tuh yang sebenarnya sampai sekarang juga kita masih berproses. Iya benar. Iyalah, ini kan diobrolin iya, loh benar gitu. Dan proses itu kan terus berjalan ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Ya, soalnya anakku pinter. Apalagi yang kedua, kalau dia nanya, anaknya sama ayahnya nggak bisa digoyang kan. Kalau Ivan tuh begitu keluar gitu instruksi berat atau jawabannya berat, dia akan stay di situ. Terus dia bilang datanglah ke si ibu nih bisa nih ditawar. Nah ya itu dia tuh dia kan gue. Jadi sekarang setelah aku tahu, aku akan konfirmasi dulu ke Ivan yang tadi kalau udah belum? Oh enggak, tadi nanya saya bilang enggak. Oh oke, enggak deh. Ya, walaupun kayaknya nggak apa-apa sih, tapi ya udahlah ya satu suara. Nggak boleh deh kata ayah. Iya benar. Oke, nah kita lihat di sosmed
Verlita tuh kan deket juga sama keluarga Saba, sama ipar-ipar gitu kan. Apalagi pas almarhum Carlo tuh bahkan kamu yang nungguin juga, anak-anak juga deket. Emang bener-bener tali kekeluargaannya tuh erat banget ya. Iya itu iya sih. Jadi adik-adik aku juga kan. Kalau di keluarga aku nih sulung, Mbak. Ya. Jadi aku punya adik aja, aku nggak pernah punya kakak. Kalau di keluarga Ivan, dia itu bontot. Dia tuh nggak pernah ngerasain punya adik, dia hanya punya kakak ya kan. Itu juga. Jadi pada saat kita ngeblend, bergabung, nah puji Tuhannya kondisi itu akhirnya membuat kita itu kayak jadi akrab satu sama lain. Karena Ivan ngerasain akhirnya jadi kakak di keluarga aku. Adik-adik aku tuh diemong banget sama Ivan. Apalagi jarak aku dan adik-adik aku tuh lumayan jauh. Bahkan adik aku yang bontot ya, si Justin itu tuh pertama kali belajar renang sama Ivan. Jadi dia masih kecil tuh aku pacaran sama Ivan, dia masih kecil. Jadi Ivan tuh mengikuti proses bertumbuhnya si Justin sampai dia nikah. Udah jadi adik juga jadi udah bener. Nah, kebalikannya aku karena nggak punya kakak, pada saat aku masuk ke keluarga Sabah, aku tuh emong banget. Jadi aku tuh manja-manja, adik perempuan gitu. Jadi aku bahkan tuh waktu pertama kali masih pacaran tuh suka diuyel-uyel dusel-dusel, digendong-gendong belakang sama kakak-kakak. Ini Kak Martin gitu. Jadi memang hubungannya sudah seintim itu, kita bisa ngobrol apa aja. Aku tuh kadang waktu masih awal-awal dulu pacaran, kalau aku berantem sama Ivan, aku bisa ngadu ke kakaknya. Jadi emang udah kayak kakak, udah kakak. Nggak pakai embel-embel kakak ipar. Udah nggak gitu ada ya? itu istilah ipar-iparan. Adek ipar nggak, ini adek. Ini bener kakak aku gitu. Dia bahkan kayak udah apa-apa semua. Dan Ivan juga hubungannya dekat dengan kakak-kakaknya gitu. Jadi ya itu akhirnya yang bikin akhirnya kita jadi dekat kemana-mana ini sampai ya kalau untuk anak-anak mereka panggil kak Carlo, itu kita panggilan kecil di rumah itu Yayo. Yayo itu Carlo. Jadi anak-anak manggil dia Papa Yayo, Papa Denny, Papa Iko, Kak Martin tuh Iko. Karena kan namanya Enrico. Oke. Jadi Papa Iko itu. Jadi mereka cukup dekat. Bahkan Kak Yayo beberapa kali jemput sekolah. Ya sih, bener sih. Gitu. Jadi hubungannya erat banget. Nah dari sosial media juga aku melihat kamu suka dance. Ini untuk mengisi waktu atau memang ternyata aku tuh ternyata punya passion loh untuk dance. Atau mungkin dari dulu aku anak dance, kan zaman dulu kan masih ada tuh ya, zaman sekolah kita anak dance ceritanya aku gitu suka kan. Memang. Oke. Jadi aku tuh dari 3 tahun itu balet. Oke, ya dari kecil balet. Di Marlupi. Oh iya ya, anakku dulu juga di Marlupi. Joy pun di Marlupi akhirnya sekarang. Dan si Tante Marlupi itu masih dengan stylenya yang itu. Jadi aku tuh balet dari 3 tahun. Tante Marlupi. Jadi aku balet dari usia 3 tahun. Aku ternyata suka, terus ambil hip hop, kelas lah apa. Tapi itu semua hanya untuk hobi dan aku suka, jadi aku lumayan serius sih. Aku sampai sempat jadi asisten guru waktu balet dulu di Surabaya. Pada saat aku pindah ke Jakarta, aku nggak lanjut. Tapi kalau masalah suka nari tetap suka cuman nggak diseriusin. Nah kemarin beberapa ini bulan terakhir ada teman aku Lukas, kalau dia itu real dancer ya, profesional dancer. Lukas itu yang bisa diajak, ini nih Kas, kita ini yuk hanya untuk melampiaskan ini aja sih. Bergerak juga hobi hitungannya dan aku nggak bisa olahraga yang lain. Orang mah lagi ngetren lari, gue lari kayaknya cuman dari sini udah kayak bosen, kayak udah capek, nggak enjoy. Berenang juga sebentar udah jadi pikir yang aku bisa lakukan secara konsisten ya cuma nari, karena aku suka. Jadi aku bisa menikmati dan keringetan juga. Dan ini melatih memori, karena kita ngafalin koreografi. Itu lumayan ya kan. Itu bentuk melatih ingatan juga sih sebenarnya. Mungkin ada orang kan beda-beda sesuai dengan passionnya kan. Iya benar-benar juga sih. Jadi itu yang masih bisa aku lakukan sih sekarang. Aku mau nanya lagi sekarang soal politik, karena kan aku tahu mamahnya Verlita juga terjun di dunia politik. Tertarik juga kah untuk mengikuti jejak Mami? Manggilnya Mami ya? Mami. Aku tertarik. Sebenarnya dari periode yang lalu sempat ada kesempatan untuk aku masuk, cuman pada saat itu anak-anak masih kecil, aku juga baru melahirkan Josephine, jadi aku memutuskan untuk tidak. Karena
setelah once kita nyemplung kita harus total kan, Betul, kita harus oke. maksimal. Kalau Mami Cakep ini tuh. sudah masuk ke periode dia udah 3 periode dan kemarin terpilih lagi dan next periode dia periode keempat gitu. senang. Jadi sebenarnya kalau bicara soal politik itu kan luas ya. Iya. Luas. Cuman yang aku bisa lihat dari hidupnya ibuku, Mami, itu adalah politik itu kita itu melayani. Iya dong. Serving people. Jadi kalau kamu masih di usia-usia memikirkan karir, memikirkan nanti kepengen apa, sebenarnya di politik itu apa ya? Karena jangan di politik dulu deh kalau masih ada ambisi-ambisi yang sebenarnya belum selesai. Wakil rakyat soalnya Karena sebenarnya bener-bener kan, kalau aku mewakili lihat kan, Mami itu dedicated. tuh bener-bener dia bener-bener mendedikasikan full hidupnya hanya untuk melayani. Dan untuk karir memang dia udah selesai jauh sebelum dia masuk ke politik. Oh jadi dikelarin dulu udah. Iya karena Mami kan dia keren bankers sih, 25 Iya. tahun, Iya, luar lalu dia biasa sempat jadi manajer Persebaya sampai akhirnya itu banyak sekali udah apa yang dia udah lewatin lah itu. Sampai sekarang terakhir waktunya dia akhirnya menyerahkan apa yang dia punya ini untuk melayani orang. Keren. Itu yang memutuskan akhirnya dia masuk di politik. Tidak ada lagi ambisi-ambisi atau agenda-agenda atau kepentingan-kepentingan yang di luar itu karena dia udah raih, dia udah achieve itu semua. Udah puas ya Udah sebenarnya puas itu, ya. dia udah punya itu semua. Iya, benar. Jadi ini saatnya untuk kerja buat orang, buat rakyat. Makanya akhirnya dia sangat dicintai oleh keren deh. masyarakat Jawa Timur khususnya karena dapilnya Jawa Timur dan terus-terusan terpilih tanpa money politik. Jadi itu adalah suara murni dan memang orang-orang yang memilih Mami memang orang-orang yang kenal siapa Mami dan tahu kinerjanya seperti apa. Makanya kamu maunya kayak gitu nih. Aku kan maunya nanti. kayak gitu kalau ternyata Tuhan kasih kesempatan kan we never know ya kan Mbak. benar-benar. Maksudnya kita nggak pernah tahu di mana kita akan ditaruh, kita akan ditempatkan di mana, kita harus buat apa. Jadi untuk sekarang ini kalau ternyata mungkin ibu-ibu juga merasa kita sekarang ini hanya ditempatkan di rumah aja dulu. Jadi ibu rumah tangga aja dulu. Anak-anak dulu ya berarti itu yang kita harus lakukan tuh secara excellent. Jadi aku tidak pernah bilang jadi ibu rumah tangga itu aku cuman ibu rumah tangga, enggak loh. Ibu rumah tangga itu luar biasa. Itu banget. yang akhirnya mendorong memotivasi aku untuk ambil S2 itu karena itu. Sambil ngurusin anak. Sambil ngurusin anak karena aku rasa jadi seorang ibu itu kita harus bener-bener Iyalah, isi ini fokus harus ya. terisi dan terupgrade gitu. Jadi kita tahu bagaimana mendidik, merespon, bereaksi dengan apapun itu. Betul. Gitu. Tapi kan sebenarnya sekarang Velita juga masih ada kegiatan lain, ada bisnis kuliner juga, ya kan bersama teman, ada restoran juga, ada kafe, healthy snack juga ada ya kan. Iya. Ini gimana sih ceritanya kamu memutuskan juga untuk berbisnis kuliner gitu loh? Oke, balik lagi. Kalau restoran ini keluarga. Oh, oke. Bisnis keluarga di Surabaya. Heeh. Namanya Omah Sai. Itu di Jalan Musi, itu juga udah lama. Jadi itu kita menu-menu Jawa Timuran, ada rujak cingur, ada itu jadi rawon gitu. Rawon kita itu termasuk yang top 5 di Surabaya. Kalau ke Surabaya ya. aku ke sana nanti. Oke. Jadi maksudnya emang itu sudah berjalan secara manajemen juga sudah oke, running. Kalau yang baru-baru ini sebenarnya aku yang roti sama teman aku karena memang waktu itu kesempatannya ada, lalu pas kita diskusi berdua kayaknya oke nih. Kita kan kalau sama temen suka gitu ya. Nggak ada planning apapun sebenarnya awalnya gitu, kita. Tapi memang partner aku ini, si Oki ini dia keluarganya punya pabrik roti di Jogja gitu. Jadi pada saat kita bikin brand ini tuh dia juga yang sebenarnya itu dari dia penawarannya. Beb kita ini yuk, aku kan ada gini-gini. Oh oke nih lucu nih, tapi tetap kita jaga kualitas ya. Aku nggak mau, karena pada saat kita bikin roti mumbul itu istilahnya, itu tuh lagi ini hits banget yang roti-roti atau cake-cake yang banyak teman-teman artis buka. Jadi aku bilang wah ini saingannya lumayan berat, apalagi pada saat itu posisi aku tuh udah nggak beredar di TV nih gitu, karena kan banyak mungkin orang wah si ini bikin si ini. Nah kalau aku bilang kalau kita mau bikin jangan yang sama kayak gitu. Betul. Aku bilang. Benar sih, benar. Terus
kita harus jaga kualitasnya gitu. Jadi nggak cuman momen-momen tertentu aja lakunya, misalnya Nggak mau musiman. Natal, nggak musiman apa, Lebaran rame. Tapi daily juga kita tetap bisa jalan. Nah bersyukurnya sampai sekarang sih masih jalan si roti mumbul itu. Tapi memang kita tokonya masih di Jogja. Nggak apa-apa. Iya kita ya nggak, kan? karena Iya. sekarang orang pesen tuh H-1 pun kita bisa kirim ke Iya. mana tuh kan. aja. Sekarang tuh bisa kan bisnis online ya kan. Bisa. Oke, nanti kita coba ya Mams ya, roti mumbul ini ya. Oke, terakhir. Ini kan bulan Juni kan juga diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional gitu kan ya. Ini aku pengen tahu nih, quality time-nya kamu nih Verlita sama Ivan bareng sama anak-anak apa? Karena kan mungkin dari segi waktu dari orang tua fleksibel, tapi kan sekarang jadwal anak-anak tuh Lebih padat ya. Gimana nih quality time-nya ala Verlita dan Ivan nih bareng Oke. anak-anak? Aku tuh sama Ivan tipe orang yang sederhana aja sih gitu. Kita tuh kata tuh gini, yang penting itu kita ada lah gitu di rumah. Nanti kita bisanya lempar ke anak-anak. Karena kan weekdays mereka udah penuh dengan Iya, kegiatan capek sekolah tuh dan kan. lain sebagainya ya. Tetap sih tiap malam kita akan ngumpul di rumah. Tiap malam mereka suka jamming. Lucu. Ih, suka nyanyi kalau lagi Oh, doa iya? mau Oke. doa malam. Terus kamu ikut nyanyi? Enggak, aku tepuk tangan. Oh ya nggak apa-apa. Itu kan suara ada dong. kayak- Aku humming. Iya. Oh iya benar. Gak apa-apa ya kan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Iya. Kita nggak sesempurna Nggak itu ya, apa-apa, nggak apa-apa, nggak nggak harus apa-apa. bisa semua. Iya. Oke. Jadi mereka tuh suka nyanyi, jadi hal-hal simple seperti itu aja itu sudah bikin mereka ketawa-tawa sih, seru. Ya, kita kan ada doa sebelum tidur kan pasti doa nih sama-sama. Terus kan biasanya Ivan suka ngajak worship nyanyi gitu. Nah nyanyi, anakku yang nomor 2 tuh suka beatbox. Oh Si lucu. Kela. Tiba-tiba dikasih beat sama dia, dibitin sama dia. Gitu kan. Keren. Aku ada beberapa sih video mereka jamming, aku suka rekamin gitu. Jadi di rumah aja walaupun pandemi aja kemarin gara-gara jamming jadi single. Tuh kan. Indonesia bisa. Jadi Iya, quality iya. time kita itu sebenarnya kalau keluarga aku nggak jauh-jauh dari musik. Oke. Karena anak-anakku suka musik. Iya. Dan mungkin ya karena bapaknya dan ibu mamiku juga nyanyi. Jadi kayaknya jiwa seninya cukup kuat. Jadi ada apa dikit gitu gampang gitu dipancingnya kalau si Kak gitu si Ivan, ayah punya melodi gini deh atau lirik kayak gini, kamu bikin ya melodinya di studio jadi lagu gitu. Itu termasuk itu cara kita menghabis quality time kita gitu ya. Benar. Terus kalaupun liburan misalnya kita suka balance lah, nggak selalu harus liburan tuh kemana keluar. Kayak contohnya libur Lebaran kemarin, menarik aku bawa anak-anak ke Surabaya naik kereta, pulang nih naik kereta. Baru pertama kali nih bawa? Enggak pernah kita. Kalau ke Surabaya Nggak, ini masa pertama sudah kali naik kereta ke Surabaya? enggak. Udah 2 kali. Oke. Cuman mereka memang secara experience tuh lebih seru kalau kereta, happy gitu, seneng ngeliat view pemandangan. Kereta sekarang kan bagus sekali, nyaman lah. Benar. Nah setelah itu pas Lebaran aku bawa anak-anak aku ikutan mudik ke kampung mbaknya, kampung mbak aku di Magetan. Jadi kita liburan ke sana Lebaran, terus mereka lihat sapi, lihat kerbau, kan? seneng banget. Di sini kan happy susah di kota sekali. besar ya. Udaranya bersih, bagus. Pas mau pulang malah minta nginep anak-anak. Kata mbaknya, Aku bilang, aduh, ya kan. Tapi maksudnya di situ kita nggak prepare buat nginep, nggak ini. Jadi udah next kita akan Menarik tuh. kita ulang trip ini lagi gitu. Jadi maksudnya banyak hal-hal sederhana sebenarnya yang bisa kita lakukan atau di-create dengan cara yang keren gitu, betul. asik gitu kan. Orang mikirnya kalau quality time atau healing atau liburan tuh, waduh, Mesti kemana yang spendnya lumayan ngeluarin nih, uang kita harus gini. banyak, iya. Bisa dengan cara apapun sih. sebenarnya kita kalau kebetulan karena Ivan punya studio Jadi di bisa tuh rumah, sekalian, jadi bisa di rumah tuh ngejam jadi musik, Iya, benar-benar. jadi single ada udah di Iya, keren Spotify, deh. tiba-tiba lagi iseng Jadi kata Ivan, oh ini oke nih kayaknya kita iniin Spotify aja jadi keluarin singlenya, oh oke gitu. Jadi mereka belajar prosesnya juga gimana cara bikin musik, lalu mastering. quality time-nya bermanfaat deh. Ya, itu menghasilkan loh ini loh, keren loh itu. Nggak apa-apa, keren loh itu. Itu contoh, tapi ya kadang
di rumah main Iya ular sih. tangga aja Iya juga sih. jadi ini. Atau sesederhana makan malam bersama, makan Iya, pagi bener. bersama di Ivan meja jago makan. masak. Oh ya? Bisa, dia tuh Iya, suka iya, iya, bikin iya. mie dengan topping-topping yang spektakuler, jadi anak-anak suka request, Nah, ayah iya besok itu kan. masak ya Heeh. gitu. Oh, di rumah Terus itu aja. jadi quality time Jadi ya kan? quality Iya, time sambil bener-bener. ngobrol, Betul, betul, sambil Jadi nggak ada alasan ya, sebenarnya kita nggak punya quality time sama keluarga di rumah, menciptakan quality time tuh bilangnya ribet dan susah, enggak kok. Karena sesederhana itu bisa kok kita berkumpul bersama, ngobrol-ngobrol dan punya quality time bersama keluarga. Yes, setuju. Wah seru banget ngobrol-ngobrol sama Verlita, nanti juga bisa dilihat ya di website kita di Mother and Beyond juga ada ngobrol-ngobrolnya Mother and Beyond bareng sama Verlita. Verlita, thank you so much ya udah sharing ya. Aku yang terima kasih Kita sudah senang banget loh diundang. bisa ngobrol-ngobrol, denger keluarga kamu seru banget ya. Dan Siap, salam untuk thank keluarga you. semuanya, Siap, sehat terima selalu. kasih. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan edisi Momstock kali ini. Sampai jumpa ya moms ya. Bye.